Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ataya Tati dari Asa Fitri, absen nomor 4. Dan saya Zoyina Nurul Sofi, absen 34. Di sini kami akan Menjelaskan materi tentang permasalahan blok Ambalat dan juga penyelesaiannya. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dalam konflik. Meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Sengketa batas wilayah juga seringkali terjadi, terutama yang paling intensif adalah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat yang terjadi sejak tahun 1969. Tanggal 27 Oktober tahun 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada tanggal 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tapi juga oleh negara-negara lain seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan oleh Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional UNCLOS atau United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Malaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu 2, KM Irwan di Laut Sulawesi. Berikutnya pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas, Carigali, dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, laut, maupun udara. Karena argumen yang dibangun Malaysia dalam melakukan klaim terhadap Blok Ambalat. Malaysia mengklaim Blok Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis tangkal kepulauan atau archipelagis Balselin dari Pulau Sipadan dan Lingitan dari Blok Ambalat pada tahun 2002. Argumen Malaysia terhadap klaim Blok Ambalat adalah bahwa tiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusifnya, dan landas kontinennya sendiri. Sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah ini adalah Indonesia terus berusaha untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat dengan mediasi dan perundingan serta berpegang pada forum UNCLOS, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 yang menyebut bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil atau 321 km
laut dari garis pangkalnya UNCLOS 1982 pada pasal 76 dan 57. Kemudian bagaimana argumen yang dibangun Indonesia dalam melakukan klaim terhadap blok Ambalat? Indonesia berargumen bahwa lempeng Pulau Sipadan dan Linggitan dalam blok Ambalat masih termasuk lempeng Pulau Kalimantan yang menjadi bagian Indonesia. Argumen Indonesia juga berlandaskan UNCLOS 1982 karena Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian diperjuangkan kembali masuk ke dalam forum UNCLOS. Setelah itu, Indonesia dan Malaysia memilih berdamai untuk mencegah konflik dan bisa memicu peperangan dua negara. Sengketa blok Ambalat ini kemudian dimenangkan oleh Malaysia pada tahun 2002 berdasarkan data sejarah sebagai bukti penguasa. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. A. Negosiasi. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. B. Mediasi dan jasa-jasa terbaik atau mediation and good office. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakan pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. C. Konsiliasi atau conciliation. Metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. D. Penyelidikan atau inquiry. Metode ini meniscayakan penyelidikan inquiry yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapnya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. E. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. PBB memiliki lembaga International Court of Justice atau ICJ yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan atau DK. Berdasarkan keterangan bab 6, DK diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa batas wilayah blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan pertimbangan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian konflik dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal, sehingga diberlakukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia, Australia dalam mengelola Celah Timur. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui Hague Council sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini sebab klaimnya terhadap blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain
memenangkannya. Sekian materi permasalahan dan penyelesaian sengketa blok Ambalat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.